Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mata kuliah geometri analitik bidang dan ruang ya. Kita akan membahas sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Sebelumnya tentu kalian sudah mengenal sistem koordinat kartesius ada 2 dimensi dan sering juga digunakan pada saat kalian menggambar titik, garis, bidang datar, dan sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan membuat titik dan garis pada sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Oke. Bagaimana tampilan koordinat kartesius pada 3 dimensi? Nah, beginilah tampilan sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Bisa dilihat bahwa di sini ada 3 sumbu yang bertemu di satu titik. Di situ ada angka 0 ya. Pada dasarnya ini adalah sama. Kalau saya putar seperti ini. Nah, ini adalah koordinat kartesius pada 2 dimensi. Nah, ini kita bicara di 2 dimensi dulu ya. Nah, sumbu X itu adalah sumbu yang merah. Sumbu X itu adalah sumbu yang merah dan sumbu Y itu adalah sumbu yang hijau. Ini pada 2 dimensi. Ketika di 3 dimensi ada satu sumbu baru yaitu sumbu Z. Ada X, ada Y, maka ada Z. Inilah sumbu Z, yaitu berdiri tegak. Jadi seakan-akan ini adalah di ruangan. Nah, seakan-akan ada di ruangan. Oke. Kita tampilkan nama sumbu-sumbunya ya. Sumbu X, oke. Nah, ini ada nama-nama sumbunya. Jadi kalau kalian bisa membayangkan, ini adalah seperti di dalam sebuah ruangan. Nah, kalau saya putar-putar ya, ini bagian bawah. Ini kita putar, ini kayak kertas. Kemudian ditancapkan pensil gitu ya. Jadi ini seperti di ruangan. Atau kalian belum bisa membayangkan, kalau saya buat seperti ini. Nah, kalian bisa membayangkan. Tuh. Ya, ini seperti kubus, balok, atau persegi panjang ya. Ini bagian tingginya, bagian tinggi. Nah, ini datarnya, bagian alas ya. Tuh. Jadi seperti inilah sistem koordinat kartesius. Bisa kalian bayangkan ya. Oke, kita hapus dulu untuk ruangannya. Nah, karena kalau mau menggunakan tidak perlu dibuat bangun persegi balok seperti tadi ya, nggak perlu. Saya mengajak kalian untuk membayangkan saja. Jadi kalau kita taruh di posisi positif semua, maka menggambar kalau secara manual di buku tulis seperti ini. Gambarnya seperti ini. Nah, yang merah itu adalah sumbu X positif, sementara yang di bagian belakangnya itu negatif. Nih, ini adalah positif, sementara yang di bagian belakang itu negatif. Kemudian yang sumbu Y ini dia positif, ini adalah bilangan-bilangan yang negatif. Sementara untuk yang sumbu Z, dia bagian atas itu positif, di bagian bawah itu sumbu negatif. Ya, kalau di manual nggak bisa diputer-puter ya kan. Nah, jadi posisinya kalau kalian menggambar ya seperti ini, gitu ya.
Jadi posisinya yang benar seperti ini. Sumbu X, Y, dan Z. Atau diluruskan ya seperti ini ya. Nah, kalian nggak bisa muter-muternya kalau di kertas atau membuat secara manual, tapi bisa dibayangkan dengan seperti ini, bisa dilihat ya. Oke, sekarang kita akan menggambar sebuah titik. Titik yang paling mudah adalah titik 0,0,0 tentunya ya, di tempat ketiga sumbu itu bertemu. Kita coba titik lain. Misalnya ada titik A. Titik A berapa ya? 2,3,1 misalnya. Nah, 2 itu X, 3 itu Y, dan 1 itu Z. Jadi urutannya adalah X, Y, Z. X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 1. Nah, ini posisinya di sini. Coba kita stopkan dulu. Kalian lihat titik biru ini ya. Lihat titik biru ini. Lihat titik biru ini. Itu adalah titik 2,3,1. Nah, bagaimana cara menentukan kalau secara manual gimana? Kalian cari dulu di koordinat. Kalian cari dulu di X dan Y-nya. 2,3-nya cari dulu. Nih kalau di dimensi 2 tadi seperti ini dia posisinya. Tuh. Nah, cari dulu 2,3. Nih, 2,3 ya. Di X-nya 2. X-nya 2. X-nya 2, kemudian Y-nya 3. Nah, bertemulah dia di sini. Ya kan? Itu di X, Y. Kemudian 1 itu naik ke atas. Naik ke atas sehingga dia naik ke atas. Nah, lihat tuh dia berada di atas. Nah, ya. Satu tangga. Satu apa tuh? Satu step ya. Saya zoom. Nah, tuh ya. Kelihatan satunya ya. Jadi seperti ini. 2,3. Kalau kayak gini nempel di kertas, tapi pada 3 dimensi dia naik. Poin atau titiknya tuh naik ke atas sepanjang 1. Nah, tuh. Tuh. Jadi di situ posisi 2,3,1. Ya. Nah, kalau bicara kuadran, dia berada di kuadran 1 ya. Jadi ada 3 ruang, ada 8 ruang ya. Sama seperti di dimensi 2. Ini kuadran 1. Muter-muter terus. Kuadran 1 sebelah sini. Kuadran 2, ini 3, ini 4. Yang bagian bawah itu 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 ruangan kalau sekatnya dibatasi oleh ketiga sumbu itu. Inilah 2,3,1. Kita coba lagi. Titik P misalnya. Kita punya titik P. Titik itu harus huruf besar ya. Titik P kita coba negatif. Di mana tadi ya? Min 1, koma. Min 2, koma. Berapa ya? Di bawah juga boleh ya. Min 1. Nah, X-nya min 1. Tuh dia berada di sana. Nah, ini P. Dimana
X-nya -1, kita lihat posisi normal di buku ya. Lihat posisi normal di buku. Nah, seperti ini kita cari X-nya -1 di mana? Cari X-nya -1. Bisa dilihat seperti ini. Nah, itu ya. X-nya di bagian belakang ya, kalau ini X -1. Ini punya X kan. Kemudian Y-nya -2. Ini punya Y -2. Bertemulah di satu titik ini. Kemudian Z-nya -1, artinya dia ke bawah karena negatif pada sumbu Z itu berada di bawah. Jadi titik P itu ke bawah menuju ke -1-nya si sumbu Z. Coba kita lihat. Nah, ini -1-nya si sumbu Z. Ini -1. -1-nya si sumbu Z. Jadi dia berada di sini. Jadi X, Y, Z ada di bagian bawah. Negatif semua ya. Oke. Nah. Tuh. Kalau secara manual misalnya ya, kita akan menggambar titik. Kalian buat di buku tulis ya. 1,2,2 misalnya. Artinya ini X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 2. Kita cari dulu satu angka di sumbu X ini. Ini kan positif semua ada di bagian depan. Ini 2, ini 1 berarti. 1. Kemudian cari Y-nya 2. 1, 2, ini 2. Jadi kita buat dulu 1 ini. X, Y. Sejajarkan dengan sumbu Y, kemudian yang ini sejajarkan dengan sumbu X, sehingga mendapatkan satu titik. Kalau sudah dapat, baru kita cari Z-nya 2. Maka 1, 2. Nah, ini 2, ya kan? Kita naik ke 2. Kita naik. Nah, yang 2-nya kita jalankan searah dengan si sumbu Y. Nah, searah dengan sumbu Y ya, dengan yang ini ya. Nah, bertemulah dia di sini. Tuh, bertemu dia di situ. Maka inilah titik A. Oh, tadi sudah A ya. Harusnya kita pakai nama lain. 1,2,2. Jadi kalau secara manual mencari di buku, caranya seperti itu. Kalian membuat dulu X, Y di mana, kemudian naik ke atas atau naik ke bawah. Kalau dia negatif, cari sumbu Z-nya ya. Sumbu Z itu sejajar dengan sumbu Y. Gitu ya. Nah, kalau saya tambahkan tadi, kita ganti namanya saja. Misalnya tadi yang kita cari adalah titik Q. Nah, titik Q yang kita cari tadi 1,2,2 itu berada di sini. Jadi yang tadinya kita cari 1,2 di situ secara X, Y saja atau 2 dimensi, kemudian dia naik ke atas sebanyak 2 tangga. Ya, 2. Nah, 2 satuan ya. Tuh, jadi posisinya nih kalau mau bayangkan dia di sini. Dalam ruangan situ tuh ya. Kuadran 1. Inilah sistem koordinat kartesius untuk membuat sebuah titik. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa menentukan titik pada ruang dimensi 3 atau sistem koordinat kartesius dimensi 3 dimensi. Nah, tampaknya seperti ini ya. Sekarang kita akan mencari sebuah garis. Garis kita hubungkan misalnya antara Q
Q dengan A misalnya ya. Kita akan mencari jarak antara dua buah titik. Nah, jarak antara dua buah titik antara Q dengan A. Kalian perhatikan Q dan A ini berada di dalam satu ruangan di koordinat di kuadran 1 ya. Kita akan mencari jarak antara dua titik ini. Nah, kita hubungkan antara A dengan Q sehingga membentuk sebuah garis. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ya, bisa dibayangkan ya. Tuh. Oke. Sama seperti kalian mencari dua buah titik, jaraknya itu menggunakan rumus akar. Kalau dua buah titik ya kan, X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Itu untuk dua buah titik. Bagaimana dengan tiga buah titik? Tinggal ditambah saja. Ini kita punya A nya 2,3,1, Q nya kita punya 1,2,2. Rumusnya kita tinggal tambahkan saja. X1 X2 kuadrat Y1 kurang Y2 kuadrat ditambah Z1 dikurang Z2 kuadrat. Bu, mana yang satu mana yang dua, terserah, sama saja ya, karena setelah dikurangi kemudian dikuadratkan akan menghasilkan angka yang sama. Nah, kita tadi punya titik 2,3 A ya. A itu 2,3,1, Q nya 1,2,2. Tinggal disubstitusikan saja. Dua kurang 1 kuadrat ditambah Y nya 3 kurang 2 kuadrat ditambah Z nya tadi 1 kurang 2 kuadrat ya. Oke. Jadi akar 1 tambah 1 tambah 1 jadi akar 3. Nah, panjangnya akar 3. Kalau di sini ya sudah menggunakan aplikasi ya, sudah dapat nilainya yaitu 1,73. Kita tampilkan di sini. Nah, tuh F itu ya. Itu adalah jarak. Jarak antara Q dan A itu 1,73. Kalian bisa hitung secara manual, dihitung. Sekarang kita coba jarak antara P dan Q ya. Berapakah jarak antara P dan Q? Nanti kalian hitung ya di rumah. Nah, coba kita lihat bagaimana kondisi P dan Q. Sorry. Ini adalah jarak antara bentar. Nah, ini adalah garis yang menghubungkan antara titik P dengan Q. Seperti pena yang menembus kertas. Bagian yang seperti arsiran itu, garis yang putus-putus itu adalah tembusan ya artinya ya. Kalau di matematika garis yang titik-titik itu adalah yang tidak terlihat. Nah, kalau kita lihat dia ada di bagian bawah. Nah, seperti ini.
ya. Berapakah jaraknya? Jaraknya itu 5,39. Kalian bisa hitung dengan cara seperti tadi ya, dengan menggunakan rumus jarak antara dua buah titik. Jaraknya 5,39. Ya, jadi pelajaran kita hari ini bagaimana menggambar titik dan bagaimana menghubungkan. Kalau kalian mau menghubungkan seperti ini ya. Posisi kalau dibukukan seperti ini. Nah, jangan lupa kalau garis itu menembus ke bawah, buat juga garis yang putus-putus. Jadi antara Q dengan P itu ke arah P-nya itu di bagian bawah dia putus-putus garisnya. Itulah jarak antara dua titik hari ini.